Ketika AHY singgung pemerintahan Jokowi tak sebaik era SBY. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Ketika AHY singgung pemerintahan Jokowi tak sebaik era SBY. Kurang lebih 3.000 kader Partai Demokrat dari 34 provinsi memenuhi Jakarta Convention Center atau GCC, Senayan, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Hari itu Partai Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi para kader. Ada 3 hal yang ingin didengar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada perhelatan itu, mulai dari kondisi masyarakat, masukan untuk menentukan koalisi jelang pemilu 2024, dan pengusungan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres. Sebagai partai oposisi, AHY terus mendorong semangat para kader untuk bekerja keras mengawal jalannya pemerintahan. Minta SBY, AHY, dan seluruh kader Demokrat meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kepada bangsa ini, dan kepada rakyat ini. Karena pernyataan-pernyataan selama ini selalu mengingatkan istana, ada pernyataan yang membuat gaduh. Jadi sekali lagi, meminta maaflah secara terbuka, karena meminta maaf itu adalah sikap yang luhur. Artinya permintaan maaf ini jangan dijadikan semacam pernyataan politis. Artinya jangan juga dipertimbangkan secara politis juga. Karena Pak SBY ini selalu melihat sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan politik, bukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Gitu dong ya. Iya, masa saya ngomongnya nggak boleh dong saya melangkahi partai lain. Kan kami saling menghormati satu sama lain ini. Gitu. Tapi ingat, Mas AHY rajin berkunjung, bertemu masyarakat, berdialog. Jadi bukan datang lempar-lempar atau bagi sembako aja nih, tapi benar-benar ngobrol, mendengarkan, mencari masukan. Nah, ini yang menjadi penting. Karena kalau bicara belusukan itu bukan datang bagi-bagi sembako, tapi diajak ngobrol, ada yang menyampaikan aspirasi, diem aja malah ditinggal. Ketika AHY singgung pemerintahan Jokowi tak sebaik era SBY. Kurang lebih 3.000 kader Partai Demokrat dari 34 provinsi memenuhi Jakarta Convention Center atau GCC, Senayan, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Hari itu Partai Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi para kader. Ada 3 hal yang ingin didengar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
Yudhoyono atau AHY pada perhelatan itu. Mulai dari kondisi masyarakat, masukan untuk menentukan koalisi jelang pemilu 2024, dan pengusungan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres. Sebagai partai oposisi, AHY terus mendorong semangat para kader untuk bekerja keras mengawal jalannya pemerintahan. Harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Gitu dong ya. Iya, masa saya ngomongnya nggak boleh dong saya melangkahi partai lain. Kan kami saling menghormati satu sama lain ini. Oke. Gitu. Tapi ingat, Mas AHY rajin berkunjung, bertemu masyarakat, berdialog. Jadi bukan datang lempar-lempar atau bagi sembako aja nih, tapi benar-benar ngobrol, mendengarkan, mencari masukan. Nah, ini yang menjadi penting. Karena kalau bicara belusukan itu bukan datang bagi-bagi sembako, tapi diajak ngobrol, ada yang menyampaikan aspirasi, diem aja malah ditinggal. Minta SBY, AHY, dan seluruh kader Demokrat meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kepada bangsa ini, dan kepada rakyat ini. Karena pernyataan-pernyataan selama ini selalu mengait-ngaitkan istana, ada pernyataan yang membuat gaduh. Jadi sekali lagi, meminta maaflah secara terbuka, karena meminta maaf itu adalah sikap yang luhur. Artinya permintaan maaf ini jangan dijadikan semacam pernyataan politis. Artinya jangan juga dipertimbangkan secara politis juga. Karena Pak SBY ini selalu melihat sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan politik, bukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not? Seperti itu. Ketika AHY singgung pemerintahan Jokowi tak sebaik era SBY. Kurang lebih 3.000 kader Partai Demokrat dari 34 provinsi memenuhi Jakarta Convention Center atau GCC, Senayan, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Hari itu Partai Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi para kader. Ada 3 hal yang ingin didengar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada perhelatan itu. Mulai dari kondisi masyarakat, masukan untuk menentukan koalisi jelang pemilu 2024, dan pengusungan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres. Sebagai partai oposisi, AHY terus mendorong semangat para kader untuk bekerja keras mengawal jalannya pemerintahan.